Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah, dari Allah SWT segala limpahan rahmat dan nikmat yang kita dapatkan, limpahan keberkahan, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di pagi hari ini di acara Kapas Bersih Kajian Puasa Bersihkan Hati. Salawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, penyelenggara zakat dan wakaf, yang kami hormati narasumber kita, Ustadz kita Haji Muhammad Zainal Abidin. Terima kasih sudah rawuh untuk yang kedua kali. Yang kami hormati Ketua Pokjawas, Ketua IPARI, Ketua Pokjalu, Ketua APRI, dan Bapak Ibu sekalian, para pendulu, para pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana yang hadir di tempat ini. Kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas nama pimpinan, Kepala Seksi Bimas Islam, dan penghargaan setinggi-tingginya pada Ibu sekalian. Sekaligus juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila penyelenggaraan kurang di sana sini, mohon dimaklumi. Dan ini adalah kegiatan rutin kita selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita, penyuluh agama Islam Kota Surakarta, Bapak Haji Muhammad Zainal Abidin. Ini yang kedua kali beliau berada di tengah kita. Terima kasih Pak Zainal. Dan materinya seluruhnya kami serahkan kepada beliau karena wajibnya sudah dilaksanakan. Ini sunahnya menggantikan yang terhormat Bapak Rahmat Agung yang hari ini mungkin lagi melakukan pelayanan di masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilakan Pak Ustadz Muhammad Zainal Abidin. Seluas-luasnya waktu kami persilakan, tapi kami waktu batasi sampai jam 9. Dan untuk bersingkat waktu, dengan hormat Pak Muhammad Zainal Abidin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-khaliqil makhluq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdillahi syafi'il mu'allim, sahibil ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdillahi syafi'il ilari wa mukharijal qulub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahil mansub. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa huwa asrul qa'id.
Hadratul Muhtaramin para alim para masyayikh ini sepuh kan tansah Allah muliakan wabil khusus dengan panjenenganipun Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Romo Ki Haji Ahmad Uli Nur Habsun STHI MPDI bin Kiai Haji Jisam bin Kiai Haji Abdul Manan, para kasih negara khususipun dengan tembakanipun Bapak kasih kulo Al-Mukarram Bapak Haji Arifin dan Pak Ancep Khinal Kiram Pak Arif, mugi dengan sehat walafiat. Para ketua Okjalu Ipari Jawas dan Suryo Kemawon rencang-rencang ASN Kementerian Agama yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari yang mulia ini di Syahrul Mubarak, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-15. Selawe cepat batu. Mugi-mugi yang sudah kita lalui ini diterima oleh Allah, dan yang belum kita lalui semoga tambah baik. Allahumma amin. Ingkang kawula muliakan saderengipun kula matur nyuwun izin matur ing dalem rasa panjenengan, sebab niki aslinipun dek wingi kula genteni ijol dina, iki ijol wong. Kula ngestakaken dawuh saking Bapak Kepala Kawuhan Awian Pak Agung ingkang nembe gerah kita doaken mugi-mugi enggal-enggal sehat walafiat Allahumma amin. Ngestakaken dawuh saking Bapak Kasih Mas Islam Bapak Haji Arifin. Mugi anggenipun kula matur dumateng panjenengan sedaya boten ngirangi napa ingkang sampun disiapaken berbagai diaturaken kali Bapak Haji Agung. Hanya Pak Apunten iki dobel berarti tanduk. Mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya Allahumma amin. Tak batin Al-Fatihah. Para ingkang kawula mulyakaken, kula ningali jadwal ingkang badhe diaturaken Bapak Agung menika keteladanan Rasul. Kula kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai ugi iswatun hasanah. Kita belajar qiraah sab'ah ini. Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahali di dalam kitabnya tafsir yang paling kecil, Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua ulama, yang mana dua ulama ini namanya sama, maka namanya Tafsir Jalalain. Jalal dua, Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Asbabun nuzul turunnya ayat ini itu ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan satu-satunya perang yang terjadi di zaman Islam, dan itu perang itu tidak merupakan tradisinya orang-orang Arab.
Karena salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi itu mengusulkan, karena pada saat itu perang Khandaq itu umat Islam belum seberapa, sementara musuh-musuhnya ini seperti ketika Indonesia itu kedatangan penjajah setelah Jepang itu kalah, itu kan sekutu. Ini juga sekutu, orang Yahudi, termasuk kaum kafir Quraisy dan semuanya. Nah, ini Salman Al-Farisi waktu di daerahnya itu ada model perang, strategi perang yang demikian. Betapa Rasulullah SAW mempersiapkan ini sampai di dalam Sahih Bukhari itu diceritakan sehingga Nabi itu sampai tidak makan. Nah, ini peristiwa dililitkannya batu di perutnya baginda Rasulullah SAW ketika ini. Dan ayat ini diturunkan untuk menunjukkan bahwa pada saat itu teladan yang memang harus diteladani tidak lain untuk para sahabat pada saat itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini histori. Akan tetapi di dalam tafsir Marahla bin Syekh Nawal bin Umar Al-Bantani, di situ dijelaskan bahwa uswatun hasanah itu kan suri tauladan atau mengambil pelajaran, menjadikan uswatun hasanah bagi Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Ini sifatnya universal, sifatnya menyeluruh, dan sifatnya umum. Maka Syekh Nawal bin Umar Al-Bantani mengambil kaidah al-ibrah bi umil lafzi la bi khususil sabab. Artinya apa? Yang dijadikan pelajaran kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah keumumannya, tidak kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu manusia, akan tapi basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia yang pada umumnya. Maka dalam satu riwayat Sayyidatuna Aisyah menika ngendikaken bahwa Gusti Kanjeng Nabi napa khuluquhul Quran. Artinya perilakunya baginda Rasulullah SAW itu tercermin dari Al-Quran. Kita ingin belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya lihatlah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijadikan contoh, yang dijadikan uswah atau yang dijadikan iswah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah qaulan wa fi'l qaulin wa fi'lin wa takririn, baik itu ucapan-ucapannya ataupun tindakannya ataupun keadaannya. Artinya apa? Maka di dalam kitab Al-Imam Syafi'i itu menjelaskan sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Ini enten sunnah qauli, enten sunnah fi'li, dan ada sunnah takriri. Artinya apa? Sunnah takriri, diamnya atau keadaannya pun bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan hukum kalau di dalam fikihnya. Contoh enten sahabat Bilal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, Kanjeng Nabi diampirke wonten surga.
Ketika Rasulullah turun dengan cerita karo para sahabat, wah, mau bengi masya Allah, aku ki krungu ana suara teklek. Rasulullah takon malaikat Jibril, ya Jibril, man ya Jibril, niku sinten suara teklek sinten? Ya Rasulullah, iki suara teklek umat panjenengan sinten? Bilal bin Rabah. Wah, diceritain tadi. Nah, ini kan para sahabat niku kepo. Sebab apa ini? Sahabat Bilal ini sudah tercatat menjadi min ahlil jannah. Hanya sahabat Bilal cerita bahwa sahabat Bilal ini memiliki kebiasaan. Kebiasaannya apa? Setiap habis wudhu, sahabat Bilal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sahabat Bilal menjalankan sholat 2 rakaat. Dan ini oleh para fuqaha terus diambil natijatul hukmi menjadi hukum sholat sunnah yang dinamakan sholat sunnah syukril wudhu. Nah, ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak keadaan lagi seperti dob, ya, dob itu nah wong Jawa itu ngarani biawak, tapi harus biawak Arab lah. Beberapa saat itu, pada waktu suatu saat itu sikanya Nabi itu pernah disuguhi, tapi kan Nabi niku boten kasar. Tapi ada beberapa sahabat makan, dan salah satu sahabat makan, tapi sikanya Nabi boten menyalahkan. Dan dalam hal ini bisa dijadikan hukum dan bisa dijadikan panutan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama hal-hal yang sifatnya umum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khuluqul Quran, otomatis kita sedaya ingkang ditiru napa akhlakipun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kujikan Nabi diperintah oleh Allah, diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah lihutam mimma makarimal akhlak. Ora wuh ingkang kawula mulyakaken. Banyak sekali hal-hal yang kula panjenengan saged tiru saking Gusti Kanjeng Nabi. Kadang kala niku sifate sepele, tapi sok boten digagas. Contoh ngenten. Nak mlebu masjid niku didhisikke suku napa Bu? Halo. Kalau masuk masjid itu yang dulu kaki kanan, nyopot sandal kiri. Berarti nak nyopot sandal kaki kiri, kita sedaya kadang kalau gagas napa mboten niku. Nak mboten gagas, nglakonine dilalah padha niku mboten enten nilai ibadah. Karena apa? Kesunahan itu diniatkan, harus ada niat litibai Rasul. Aku nglakoni ngene niku ittiba Gusti Kanjeng Nabi. Metu masjid suku napa riyen? Kiwa. Terus nganggo sandal tengen. Terus carane pripun? Suku kiwa kaki kiri keluar masjid numpangke sandal, terus nembe sing tengen langsung mlebu sandal. Begitu pula ketika masuk masjid. Jadi ketika masuk di tempat-tempat yang mulia, dahulukan mlebu Masjidil Haram, tengen sih otomatis ya. Mlebu Ka'bah, muga iso mlebu. Wahumma mlebu Ka'bah tangan dhisik otomatis ya metu saka Ka'bah. Halo. Mlebu Ka'bah sikil tangan dhisik metu Ka'bah ya tangan meneh mlebune sebagai mlebu masjid. Lah niki ora ingkang kawula mulyakaken. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan sebetulnya itu adalah sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila hal-hal ini mari kita perhatikan, dan ini akan menjadikan nilai ibadah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dawakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hal-hal yang sepele ini kita niatkan, ini adalah ibadah, ini adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau di sini ada niatan ittiba'i Rasul, aku mengikuti kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ini ada nilai ibadahnya di situ. Jamaah yang dilakukan oleh Allah, kaitannya dengan uswah. Uswah niku suri tauladan. Al hasanah berarti kan yang lain. Lah nak busikan Nabi niku kan yo orang mungkin uswatu sayyi'ah. Kanjeng Nabi kan mesti hasanah ya toh. Busikan Nabi niku napa? Maksud. Terus mengapa kok kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah niku dawaken dengan bahasa laqad kana yakti teman-teman ono. Wonten lam taukid dan wonten huruful qad. Niku yang berarti benar-benar kotok wis kuat niku. Tapi ditambah lam taukid niki tambah kuat. Artinya ini harus diperhatikan betul. Laqad kana yakti teman-teman ono iku lakon kedua sira kabeh apa husnul hasanah. Berarti pada diri Rasulullah ini memang hal yang terbaik yang bisa dicontoh kita. Kalau panjenengan nirune kanjeng Nabi, kok Gusti Allah perintahin nirune dumateng Gusti kanjeng Nabi, ora niru malaikat. Dan malaikat niku diciptakan kali Gusti Allah niku ya sampai kabeh, mboten enten malaikat terus arep teko ning majlis kapas pemenang terus mampir ning pasar sik mboten. Karena Rasulullah ini adalah manusia dan kita pun juga manusia. Jadi yang dicontoh niku nggih padha-padha menungsone. Pamila Asy Zamakhsyari wonten kitabipun tafsiripun menika ada dua maksud daripada uswah itu sendiri. Yang pertama panjenenganipun Asy Zamakhsyari menika ngendikaken uswatun hasanah yang ada dalam diri baginda Rasulullah SAW ini dalam arti kepribadian beliau secara totalitas adalah teladan. Jadi memang seluruh apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Mboten kok kados kula enten uswatun sayyi'ah tapi aja ditiru. Sayyi'ah. Tapi memang totalitasnya Gusti Kanjeng Nabi itu sudah uswatun hasanah. Dan pendapat yang kedua ini dikatakan bahwa terdapat dalam kepribadian beliau ini ada hal-hal yang patut diteladani. Artinya apa? Kekhususan itu. Jadi, tapi di antara para ulama ini banyak memilihnya adalah pendapat yang pertama. Memang secara totalitas Gusti Kanjeng Nabi itu ditiru. Dan suri tauladan uswah kita kepada baginda Rasulullah SAW itu tergantung bagaimana kuatnya iman kula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mahabbahnya kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mahabbah Gusti Kanjeng Nabi, maka akan selalu dicari-cari apa yang disukai, yang dilakukan, yang dikatakan, yang diteladani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dari diri kekhususan Rasulullah, tapi dari keumuman perilaku yang biasa kita lakukan. Dari sisi ucapan, dari sisi berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan langkah kaki kita dan gerak-gerik kita, itu semuanya kita sedaya niataken ngetut apa sing dilakoni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita demikian, semoga
apa yang kita lakukan dengan didasari mahabbah, didasari cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang ada di diri dalam Rasulullah bisa kita teladani dengan baik. Dan apapun yang kita lakukan setiap hari ibadah, setiap yang kita lakukan, langkah kaki kita yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Dan insya Allah semoga kita bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan secara tidak langsung kita sudah bisa mengamalkan amalia yang ada di dalam Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ala mana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'iman bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutali 'ala sarawiri wa niyati iqdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zalati wa taqabbal jami'a hasanati wa sami'ni fi ma mada wa yati faktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hajati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'ata raghibun fi ridha muslimin qadam ibn awliya wasluk fi sabila huda wa rahmi fi asya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimna Ramadan minna mutaqabbala ya muhaymin ya salam sallimna al-muslimin bil mu'minin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa tilawata bil amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rzuqna lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata mugi manfaat bila ngapunten akhiri qawli hadza wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian uraian singkat terkait dengan uswatun hasanah meneladani sifat-sifat Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Haji Muhammad Zainal Abidin SKOMI. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian, dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, insya Allah kita bisa bertemu kembali. Insya Allah Ramadan menenangkan, Ramadan menyenangkan. Hilal Ramadan telah kita lewati, insya Allah hilal 1 Syawal akan kita nanti. Menyambut Idul Fitri, insya Allah semoga THR segera kita nikmati. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.